Selanjutnya, pada podcast mulai menit 14.36, saudara menerangkan terkait keberadaan kepala BSSN. Saudara Hinsa Siburian, benar? Saudara menerangkan yang bersangkutan jadi Pangdam Cendrawasih dari tahun 2015 sampai tahun 2017, benar? Dan saudara juga menambahkan betul dia ternyata sudah menabung sehingga menjadi komisaris hari ini. Apa maksud pernyataan Anda terhadap pernyataan tersebut? Dia menabung dan menjadi komisaris hari ini dikaitkan dengan bertugas sebagai Pangdam pada tahun 2015. Menabung dalam artian begini, makanya tadi saya bilang saya punya grafik kumpulan-kumpulan purnawirawan di dalam perusahaan-perusahaan ini. Jadi dalam artian begini, bahwa ada influence yang secara tidak langsung itu hadir dari dari kehadiran para purnawirawan yang ada di dalam perusahaan-perusahaan, di dalam konsesi tambang di Intan Jaya ataupun di Blok Wabu dan lain sebagainya. Jadi keberadaan para mantan Pangdam Cendrawasih ataupun beberapa jenderal tingkat atas begitu ya, yang ada di dalam konsesi ini tentu saja memberikan sebuah keleluasaan gitu bagi perusahaan untuk dapat melakukan eksplorasi dan lain sebagainya, dan itu tertera dari bagaimana alur kepemilikan perusahaan, siapa yang punya saham, siapa yang menjadi komisaris, siapa yang menjadi direktur dan lain sebagainya. Nah, itu kita jelaskan di dalam spider web yang kita sudah buat bersama 9 organisasi. Mohon izin yang mulia, ada azan, apakah bisa kita rehat sejenak? Azan. Ada azan. Oh, azan. Oh ya, kita skor ya karena ada azan ya. Ya, baik. Sampai selesai. Baik, terima kasih. Melanjutkan yang mulia. Berarti terdakwa, tolong apa sih benang merah yang ingin saudara sampaikan melalui pernyataan tadi yang menabung ya? Si Hinsa ini dia Pangdam nih tahun 2015 sampai 2017. Sekarang dia jadi komisaris PT FI ya. Nah, itu dengan pilihan kata menggunakan kalimat menabung tuh apa yang ditabung sih, atau apa yang tersirat dari pernyataan itu? Jadi begini, jika ingin saya jelaskan ya, pertama ada complicity ya di dalam prinsip rugi principles yang tadi saya sempat jelaskan gitu, bahwa terkait adanya complicity itu yang memungkinkan adanya konflik kepentingan gitu. Nah, di dalam riset tersebut juga di dalam kesimpulan itu bisa dilihat bahwa keberadaan purnawirawan ini sebagai kaki kedua ataupun pemilik saham, komisaris dan lain sebagainya itu memiliki kepentingan ekonomi. Jadi yang saya maksud adalah dengan memiliki saham itu sudah pasti ada niat untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi sama aja kayak misalkan saya nabung saham gitu ya di perusahaan tertentu, ya itu untuk mendapatkan keuntungan gitu. Sepengetahuan saudara, apakah seorang purnawirawan itu tidak bisa melakukan usaha atau bisnis ya? Sebetulnya itu diatur di dalam prinsip rugi tadi, John Rugi itu, di mana pejabat publik itu kaitannya akan sangat tipis gitu ketika ia pejabat publik atau ia misalkan aparat negara dan lain sebagainya, ketika ia memiliki sebuah bisnis, karena itu dapat berdampak pada konflik kepentingan dan lain sebagainya. Nah, ketika ini purnawirawan, tentu saja dia sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi, tetap memiliki relasi kuasa, dan itu akan mempengaruhi dari baik itu perizinan, baik itu eksplorasi dan lain sebagainya gitu. Dan di dalam beberapa riset di Kontras yang sempat kami lakukan juga memang ada yang namanya complicity tersebut gitu ya, dari prinsip John Rugi itu yang memperlihatkan bahwa di setiap contohnya di Papua yang paling banyak soalnya ya, keberadaan purnawirawan ini menjadi ibaratnya backup gitu bagi keberadaan perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya tadi pernyataan saudari yang terakhir, backup. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang purnawirawan sepengetahuan saudara sehingga melakukan pernyataan itu? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, contoh kasus ya, Exxon Mobil di Aceh ketika masih daerah operasi militer
itu memberikan izin secara implisit dari Soeharto untuk dapat beroperasi di Aceh. Berikut juga ketika pertama kali PT FI masuk di Papua di tahun 1961. Jadi walaupun tidak ada surat menyurat ataupun lain sebagainya, tapi influence dan relasi kuasa itu dari para purnawirawan itu dapat pada akhirnya menjadi konflik kepentingan atas dibukanya beberapa perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya terkait dengan minute of meeting. Tadi saudara menjelaskan karena berdasarkan